Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulas kembali bahawa tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Dan kalau muncul salah satunya, maka akan terus muncul berurutan sampai kiamat dibangkitkan. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dan Dajjallah fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Dan turunnya Isa bin Maryam adalah alamatus sa'ah atau alamat tanda-tanda kiamat besar yang kedua, yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya kaum dari dua kabilah Yafis ibn Nuh, turunan Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dua kabilah besar yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ini 3 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian tanda yang keempat, muncul gempa dari arah timur dengan gempa yang sangat besar. Kemudian tanda yang kelima, disusul gempa dari arah barat dengan gempa yang sangat besar. Kemudian yang keenam, gempa di Jazirah Arab, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi gempa hebat dari arah timur yang menenggelamkan bukan satu desa, satu negara. Kemudian disusul dengan gempa dari arah barat juga sama. Dan yang terakhir, gempa di Jazirah Arab, satu kota bisa hancur. Itu sudah berapa? Sudah 6 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian setelah terjadi gempa dari arah timur, barat dan juga Jazirah Arab, yang ketujuh, muncul dukhan, asap yang sangat hitam yang menutupi langit. Dan siapapun yang menghirup asap ini dan dia kafir, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa sampai akan mengeluarkan darah dari lubang hidung, telinga dan juga matanya. Bahkan sebagian mereka mati. Tapi kalau yang menghirup seorang yang beriman hanya sebatas pilek saja. Kemudian setelah asap diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, muncul tanda di mana tobat ditutup Allah Subhanahu wa taala. Muncul matahari dari arah terbenamnya, dari arah barat. Kalau sudah muncul matahari dari arah barat, maka la yanfa'u nafsun imanuha, tidak mungkin manfaat lagi iman seseorang. Doa sudah tidak diterima, tobat sudah ditutup, amalan soleh sudah tidak diangkat, percuma. Kemudian alamat yang keberapa? Yang ke-9, khuruj ad-dabbah, munculnya binatang melata yang tugasnya menstempel mukmin dan kafir. Dan yang terakhir yang kita akan bahas malam ini, khurujun nar, keluarnya api dari arah Hijaz dan juga Aden Yaman, yang akan menggiring manusia sampai ke tempat berkumpulnya di Syam. Ini 10 tanda dari tanda-tanda alamat kiamat besar. Kalau sudah muncul 10 tanda ini, maka bumi dan alam semesta akan dihancur-hancurkan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun
keluarnya api dari arah Yaman Aden, ada dalam riwayat Hijaz, dan itu sudah dibuktikan oleh NASA bahwa di bumi Aden Yaman itu memang banyak burkan. Dalam perut bumi Aden itu banyak burkan, artinya api yang sangat besar. Lah api ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Nanti api ini akan keluar dari perut bumi, kemudian akan membakar lautan, dan bermula dari Yaman, kemudian disusul di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, kemudian akan bersatu. Lah api ini tidak diciptakan membakar manusia, tapi dia membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Kalau seandainya dia menyentuh pohon, maka terbakar pohon itu. Menyentuh rumah, terbakar rumah itu. Menyentuh gedung, terbakar gedung itu. Tapi manusia tidak akan terbakar, karena api ini hanya ditugaskan untuk menggiring saja. Jadi kalau kita diam, apinya juga diam. Kalau kita tidur, apinya diam. Tapi kalau kita jalan, apinya jalan. Dia hanya tugasnya menggiring saja. Jadi api ini nanti akan menggiring satu dunia, dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan sampai ke utara, hanya menggiring manusia, mengumpulkan, diarahkan ke negeri Syam. Makanya Syam itu disebut Ardul Mahsyar, bumi tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Lah tentu sebelum ada api yang menggiring ini, ada tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Pertama, robohnya Ka'bah, dan itu setelah tidak ada yang haji lagi dan tidak ada yang umrah saat wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa itulah yang terakhir haji dan umrah bersama kaum muslimin. Maka ketika kemudian Ka'bah sudah tidak ditawafi lagi, tidak ada haji dan umrah, maka muncul pasukan dari negeri Ethiopia, negerinya Abraha, negerinya Habasyah, yang bernama Dzu Suwaiqataini. Orang yang bernama Dzu Suwaiqataini, orangnya tinggi, hitam, kemudian jalannya egang, karena kakinya seperti busuk. Namanya disebut Dzu Suwaiqataini, pemilik lutut yang bengkok. Itu bawa pasukan dari Ethiopia, dari Habasyah, kemudian datang ke Ka'bah. Maka Ka'bah dihancurkan sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah. Dan ini terulang yang sebelumnya dari negeri Ethiopia juga yang hendak menghancurkan Ka'bah. Siapa? Abraha. Abraha itu dari Ethiopia, dari Habasyah, membawa pasukan gajah, tetapi Allah halau. Kenapa? Karena Mekah masih ada orang haji dan umrah. Tapi ketika kemudian Ka'bah sudah tidak ditawafi lagi, maknanya tidak ada haji dan umrah, nanti di akhir zaman, maka akan muncul pasukan dari negeri Habasyah, Ethiopia, dipimpin oleh Dzu Suwaiqataini. Di tangannya ada palu besar, kemudian mencongkel Ka'bah sebata demi sebata sampai rata dengan tanah, kemudian digali dan diambil pembendaharaan isinya. Emas-emas yang di bawah Ka'bah itu semua diambil. Tapi kemudian tentara Dzu Suwaiqataini ini dihancurkan oleh tentara dari Yaman, dari negeri Himyar, dan dibunuh dan dikalahkan. Ini juga tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Termasuk juga tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya angin yang sangat dingin sekali. Dinginnya itu sampai kemudian mencabut arwah orang-orang yang beriman walaupun memiliki iman sebiji darah. Jadi angin ini akan masuk ke ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji darah. Tidak ada yang tersisa.
sehingga yang disisakan hanya orang-orang yang tidak ada iman lagi, hanya orang-orang kafir dan munafik. Dari situlah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali di atas orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi, karena sudah tidak ada orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika itulah maka tanda-tanda kiamat yang terakhir, muncul api dari arah Aden Yaman dan menggiring manusia dari Hijaz terus sampai satu dunia dikumpulkan di Ardus Syam, di negeri Syam. Apa yang terjadi setelah manusia dikumpulkan di negeri Syam? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil. Israfil ini sebelumnya tidak meletakkan sangkakalanya di mulutnya, dan baru meletakkan sangkakala di mulutnya itu ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, mulailah moncongnya sangkakala itu diletakkan di mulut Israfil. Jadi Nabi SAW menghabarkan bahwa sejak diutusnya beliau itu sudah tanda dari tanda-tanda kiamat. Karena setelah Nabi SAW tidak ada Nabi lagi masalahnya, artinya sudah tunggu kiamat saja. Dan kematian Rasul juga tanda-tanda telah dekatnya kiamat. Tetapi kapan dekatnya, seberapa dekatnya, wallahu alam, jangan memprediksi lah ya. Tetapi karena kiamat itu adalah rahasia Allah, Allah yang tahu. Sampai kepada Nabi dan malaikat Jibril saja tidak tahu. Ada hikmah di balik rahasia kenapa Allah tidak memberitakan kiamat itu, kapan terjadinya. Hanya diberitahu waktunya saja, fi sabihati yaumil jum'ah, di pagi hari yaumul jum'ah, itu saja. Kapan bulannya, kapan tahunnya, kapan tanggalnya, wallahu a'lam. Apa hikmah tidak diberitahukan? Supaya kita persiapan, dan persiapan terbaik hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebekal-bekal terbaik adalah takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, terjadi khilaf para ulama berapa kali tiupan. Bahwa Israfil itu cuma meniup 2 kali trompet saja. Tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan sekaligus tiupan kematian, dan tiupan yang kedua barulah tiupan kebangkitan di padang mahsyar. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu suara yang keluar dari moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Ketika suara itu keluar dari moncong Israfil, maka siapapun yang mendengar suara itu akan terkejut kemudian mati. Jadi suara itu akan terus mencari manusia yang hidup, mencari jin yang hidup, mencari malaikat yang hidup. Setiap kemudian terdengar suara, mati. Terus berjalan suara ini, setiap terdengar mati, terdengar mati, terdengar mati, begitu. Satu persatu jin itu tumbang mati, satu persatu manusia mati, termasuk satu persatu malaikat mati. Maka langit dibuka pada hari kiamat dan malaikat mengosongkan langit, dan satu persatu malaikat wafat. Jin juga sama, apalagi manusia, makhluk yang lemah, satu persatu mati. Dan yang pertama mendengar suara trompet itu rajulun, seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kolam untuk minum unta. Ketika tidak ada makhluk yang berakal kecuali dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla,
mulailah suara itu menghancurkan satu persatu alam semesta.